Oke, di video kali ini saya ingin memberikan review match untuk pertandingan dari Borneo FC dengan Persib Bandung, di mana kedua tim harus berbagi 1 poin ya setelah hasil akhirnya 1-1. Jadi dengan pertandingan ini Borneo FC ya sementara belum aman posisinya di puncak klasemen karena masih menunggu pertandingan dari Madura United yang baru bermain besok Minggu. Sedangkan untuk Persib Bandung ini harus tertunda ya untuk menggeser Madura United atau mungkin memperdekatkan diri dengan Borneo FC di puncak klasemen ya. Jadi untuk pertandingan yang cukup seru, saya bilang ini perform yang sedang bagus-bagusnya dari kedua tim, dan kalau saya bilang selama 90 menit ya, saya sangat menikmati pertandingan ini karena sedikit sekali ada waktu yang terbuang gitu loh. Jadi benar-benar selama 90 menit ya permainan cukup efektif dari kedua tim. Lalu walaupun pertandingan panas di atas lapangan, tapi ya saya lihat pemain dari kedua tim juga ya bisa menjaga emosinya ya, bahkan seperti santai aja gitu di atas lapangan walaupun ada sedikit pelanggaran ya. Jadi ini cukup bagus untuk kedewasaan dari pemain-pemain kedua tim. Nah, kalau kita lihat dulu dari Borneo FC ya, dari line up-nya sebetulnya nggak ada masalah, paling hanya ada nama Hardianto ya yang dipasang dari awal. Sedangkan dari Persib Bandung di sini ada 3 sorotan utama pemain. Kalau Borneo FC mungkin nggak ada sih, semuanya cukup bagus ya. Tapi kalau Persib Bandung ada 3 pemain, yaitu Hehanusa, Iputu Gede, dan juga Deddy Kusnandar. Kenapa saya ingin melihat 3 pemain ini? Karena yang pertama, Iputu Gede ini seringkali saya kritik untuk masalah transisi penyerangan. Ya, bukan hanya di pertandingan ini ya, saya sudah pernah bahas di pertandingan sebelumnya. Lalu untuk Hehanusa juga sama. Saya menyoroti performnya Hehanusa yang ya walaupun menit bermainnya nggak banyak, tapi saya lihat ini belum seperti nyambung dengan permainan cepatnya Persib. Tapi diturunkan ya untuk menggantikan Edo atau Sato yang nggak bisa bermain. Lalu Deddy Kusnandar ini kan menggantikan posisi Rahmat Irianto. Tapi kalau untuk Deddy Kusnandar ini tergantung dari lini tengahnya musuh. Ya, perbedaannya apa? Kalau lini tengah dari Borneo FC ini kayak Hirose, Adam Alis, dan Stefano Lillipali, ini 3 pemain semuanya bisa membawa bola. Bukan hanya memberikan passing-passing ya, seperti kayak Hirose lah di gelandang bertahan. Ini selain bisa memberikan pertahanan yang baik di tengah, kayak Hirose juga bisa membawa bola dengan skill individunya. Sedangkan untuk Persib Bandung, Deddy Kusnandar dan Mark Klok ini kan bukan tipe pemain yang lebih bermain dengan individunya ya, tapi lebih ke passing-passing. Kalau di Persib paling hanya ada nama Madinda yang individunya lebih baik. Nah, jadi sorotan utama saya kenapa Deddy Kusnandar ya karena lihat lini tengahnya musuhnya ini Borneo FC yang bisa semuanya membawa bola. Ya, jadi kalau kita lihat di babak pertama sebetulnya Persib Bandung bisa berapa kali melakukan tekanan ya di awal-awal menit. Ya, kalau boleh saya bilang Borneo mungkin belum panas. Ya, tapi ketika 10 menit ke atas, disinilah Borneo FC baru bisa menemukan permainannya kembali. Nah, kalian bisa lihat perbedaannya Borneo FC dengan Persib Bandung di saat melakukan penyerangan. Yang pertama, Borneo FC dari sektor tengah, ini semua pemain bisa melakukan kreativitas. Lillipali, Adam Alis, lalu ke Hirose, ini bisa membuat kreativitas di tengah. Lalu di sektor sayap yang kedua, Leo Guntara dan Fajar, ini berapa kali juga transisinya cepat saat melakukan penyerangan. Jadi ketika Borneo FC melakukan penyerangan ke pertahanan Persib, itu banyak pemain Borneo FC yang berada di sektor tengahnya Persib. Inilah yang membuat Persib Bandung berapa kali sulit untuk keluar dari tekanan. Nah, sebaliknya ketika Persib Bandung membangun serangan, sektor tengah Persib Bandung ini juga nggak terlalu berjalan karena pasifnya kontribusi dari Deddy Kusnandar. Ya ini bukan kesalahan Deddy Kusnandar juga ya, karena kan Deddy Kusnandar bukan tipe pemain yang bisa membawa bola dengan skill individunya. Tapi ya kalau lihat dari permainan musuhnya Borneo FC, ini sektor tengahnya memang bisa membawa bola semua. Jadi Persib Bandung ketika melakukan serangan dari sektor tengah, ini juga berapa kali nggak ada kreativitas. Ya, Madinda yang paling ya terlihat menjadi sosok yang diandalkan banget di sektor tengah karena hanya Madinda yang bisa melakukan individu. Tapi Mark Klok juga bukan tipe pemain yang bisa membuka ruang dengan cepat. Nah, jadi sudah ada perbedaan dari sektor tengah dari Persib Bandung dan Borneo. Lalu untuk masalah wingback juga sama. Ya, Iputu Gede dengan Hehanusa itu berapa kali nggak terlihat melakukan transisi penyerangan. Jadi seperti Beckham Putra, Ciro, itu hampir nggak ada dukungan dari
sektor sayap untuk melakukan transisi. Inilah yang mempersulit Persib Bandung bisa efektif melakukan penyerangan. Ya, ini yang saya bisa tarik di babak pertama, dan di sini Leo Guntara bisa membuktikan gol karena melakukan transisi. Itu golnya cukup bagus ya, melakukan kaki kiri sempat meleser ke tanah, dan Teja Pakuala memang sulit ya untuk mengclearance karena posisinya sudah sedikit ke kanan. Ya, jadi 1-0 keunggulan untuk Borneo FC. Jadi tentu saja di babak pertama dengan Borneo FC yang bisa mendominasi, yang terus bisa melakukan tekanan ke Persib, ya artinya di babak kedua Persib Bandung harus melakukan evaluasi. Ya, karena Persib Bandung harus bisa membalikkan permainan. Nah, disinilah ya yang saya bilang bahwa Hodak ini seringkali memanfaatkan jeda istirahat itu sebagai counter kepada permainan musuh. Pasti kalian kalau supporter Persib Bandung paham ya, kalau Persib Bandung berapa kali justru di babak kedua tampil lebih bagus daripada di babak pertama. Contohnya lawan Persebaya, lawan Persija, itu Persib Bandung baru terlihat bagus di babak kedua. Nah, inilah bentuk dari Hodak yang bisa memanfaatkan kondisi ya istirahat sebagai bahan evaluasi. Sedangkan untuk Borneo FC yang sudah tampil konsisten di babak pertama, ya tinggal melanjutkan konsistensi. Ya, nggak perlu banyak perubahan atau evaluasi karena sudah bermain cukup bagus. Nah, ketika babak kedua dimulai, di sini Hodak langsung memainkan Fred Butuan. Ya, karena Beckham Putra memang ya kontribusinya juga nggak terlalu maksimal ya, performnya seperti belum maksimal banget, jadi diganti oleh Fred Butuan. Nah, memang terlihat kalau Persib Bandung dari awal babak kedua sudah berani ngegas. Berapa kali jangan sering memberikan bola ini kepada Borneo, karena Borneo sekalinya melakukan bola possession itu juga sulit untuk bisa direbut oleh pemain Persib. Jadi sangat terlihat counter yang dilakukan oleh Hodak dari jeda istirahat. Ya, bermain harus cepat untuk menutupi pergerakan pemain Borneo kalau membawa bola, itu sangat terlihat. Ya, dan di sini Persib Bandung juga berhasil melakukan itu. Jadi di babak kedua Persib Bandung lebih mendominasi, tapi yang masih belum terlihat dari Persib Bandung adalah di sektor wingback. Ya, terutama wingback dari posisinya Hehanussa. Berapa kali Hehanussa itu telat untuk melakukan transisi penyerangan atau membantu Fred Butuan. Tapi ya memang Fred Butuan di sini juga berapa kali individunya cukup baik gitu ya. Jadi nggak terlalu banyak membutuhkan bantuan dari transisinya Hehanussa. Tapi ini juga ada tanda-tanda kalau Hehanussa seringkali telat melakukan transisi penyerangan. Tapi kalau Iputu Gede di babak kedua itu lebih terlihat untuk melakukan transisi penyerangan. Makanya Persib Bandung kalau kalian lihat di babak kedua lebih banyak didominasi dari sektor kanan membangun serangannya. Ya, jadi ini sudah ada evaluasi lagi dari Hodak agar wingback harus lebih maju untuk melakukan transisi penyerangan. Tapi hanya mungkin Hehanussa yang belum terlihat maksimal untuk menjalankan arahan dari Hodak. Lalu di sini Deddy Kusnandar mengalami cedera dan diganti oleh Roby Darwis. Nah, di sini juga momen menurut saya Persib Bandung lebih hidup di kreativitas tengah karena Roby Darwis memiliki individu yang lebih baik daripada Deddy Kusnandar. Maka dari itu Persib Bandung sudah memiliki Roby Darwis dan Madinda yang bisa membawa bola. Makanya Mark Klok lebih enak untuk membuka ruang atau memberikan passing-passing. Peran Mark Klok lebih terlihat di babak kedua daripada babak pertama. Ini pengaruhnya dari sektor tengah, terutama Roby Darwis. Ini yang sangat terlihat sekali di babak kedua ya. Dan akhirnya Persib Bandung bisa membuat kedudukan sama ya dari gol bunuh dirinya Agung Pras. Nah, yang disayangkan untuk saya, untuk Borneo FC ya, karena Hodak bisa memanfaatkan jeda istirahat sebagai counter, sebetulnya Huistra juga bisa melakukan counter, yaitu melakukan pergantian pemain di menit 60-an. Biasanya seorang pelatih kan melakukan pergantian pemain di menit 60. Tapi justru di sini Huistra baru melakukan pergantian pemain itu di menit 71. Di mana keadaan pemain Borneo sudah nggak bisa keluar dari tekanan pressingnya Persib Bandung. Tapi yang diganti oleh Huistra justru rata-rata pemain bertahan. Hendro Siswanto gelandang bertahan main menggantikan Terence Buhiri. Ini sudah jelas ya kalau Huistra lebih bermain lebih condong bertahan, lebih memperkuat lini tengah. Lalu Leo Guntara diganti oleh Rizky Dwi. Ini is okay, sama-sama posisinya kiri. Tapi sudah ada pertanda kalau Terence Buhiri diganti dengan pemain bertahan, gelandang bertahan Hendro Siswanto. Ya sebetulnya yang disayangkan adalah justru Huistra memilih lebih bertahan bermainnya. Bukan justru menggantikan Terence Buhiri dengan pemain yang lebih cepat di sektor sayap karena masih ada nama Winaintun ya sebetulnya, atau mungkin Gosling juga masih ada.
Ya artinya kalau Huistra harus membuat Borneo FC ini bisa keluar dari tekanannya Persib. Biasanya melakukan penyegaran pemain untuk pemain Borneo bisa mengembalikan atau mengambil alih permainan lagi. Tapi karena Huistra lebih memilih memainkan pemain yang cenderung lebih bertahan, ya sudah Persib Bandung justru yang lebih bisa memanfaatkan ini lagi dengan memasukkan Ezra Walian, Arsan Makarin. Ya sudah gimana ya, posisinya Borneo bertahan, ya Persib Bandung harus lebih melakukan penyerangan kan. Nah logikanya seperti ini. Jadi sebetulnya ya counter by counter dilakukan oleh kedua pelatih, ya menurut saya dimulai dulu dari Huistra saat melakukan pergantian pemain, baru diikuti oleh Hodak. Ya, jadi pertandingan hari ini menurut saya ya cukup seru, di atas lapangan permainan cukup efektif, nggak banyak ya permainan tertunda atau dibuang-buang bolanya gitu ya, jadi sangat menikmati lah selama 90 menit. Ya, jadi dengan hasil ini ya semoga untuk Borneo FC di pertandingan berikutnya lebih memperhatikan ya untuk Huistra masalah pergantian pemain, karena sebetulnya yang dibutuhkan untuk Borneo adalah bisa mengembalikan permainannya lagi atau keluar dari tekanannya Persib Bandung di babak kedua. Ini yang saya harapkan sebetulnya. Ya, jadi ini semoga bisa ada evaluasi dari Huistra. Sedangkan untuk Persib Bandung sebetulnya tinggal di masalah wingback ini. Ya, karena nggak ada pilihan dari Hodak, ya makanya Hehanusa harus dipaksa bermain di sayap kiri ya. Ketika Hehanusa cedera, barulah Fred Butuan lebih ya mungkin digantikan posisinya. Ya, semoga Hehanusa juga ada evaluasi sendiri. Karena Persib Bandung ya membutuhkan transisi penyerangan dari wingback. Iputu Gede juga sama. Semoga bisa lebih konsisten dari babak pertama, ya sering membantu overlap ke depan. Ya, paling ini aja evaluasi yang saya bisa berikan dari pertandingan untuk Persib Bandung. Ya, jadi tetap semangat untuk Borneo FC dan Persib Bandung. Semoga di pertandingan berikutnya bisa meraih 3 poin lagi. Ya, dalam target untuk menjadi juara Peri Liga 1 ya. Ini kandidat kuat dua tim ini. Ya, jadi ini aja, terima kasih, semoga bermanfaat. See you.